Bagai sebuah buku, kehidupan memiliki cerita di tiap lembarnya. Kisah manis berbuah kesenangan. Kisah pahit berbuah pembelajaran. Cara kita membaca tiap kisah menentukan makna yang bisa kita olah. Episode Jenggun kali ini adalah edisi spesial dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta. Ketertarikan Jenggun dengan sejarah Jakarta disambut baik oleh semesta dengan kehadiran Pak Chan, seorang arkeolog dan storyteller sebagai sumber cerita hari ini. Langsung saja, saya sudah tidak sabar menahan diri untuk berbagi cerita dengan beliau. Dan inilah kisahnya. Hai teman Jenggun, di edisi spesial hari ulang tahun Jakarta ini, ibarat kata nih, hari ini nih, kalau saya lagi mau belanja di e-commerce, saya masukin wishlist saya ke keranjang, tiba-tiba di check out secara gratis. Jadi hari ini saya kedatangan tamu khusus banget adalah Pak Chan. Bapak terima kasih, selamat datang sama-sama di podcast Jenggun. Pak, aku nih kan dah nggak tahu lagi, nggak bisa diomongin. Ketertarikan dengan sejarah ini kan kuat banget ya. Dari dulu mau sejarah Jakarta, mau sejarah Indonesia. Nah, ini kan edisi khusus. Marilah kita mengobrol soal Jakarta ini dengan sejarah panjangnya yang sudah ke mau 500 menjelang 500 dan tahun ini adalah 497. Dan sudah tidak akan menjadi ibu kota negara lagi. Tapi buat saya Jakarta adalah tetap Jakarta dengan segala keriuhannya dan keribetannya. Nah, sejarah panjang Jakarta tidak bisa dilepaskan dari Sunda Kelapa, kemudian Jayakarta, dan Batavia, sehingga akhirnya menjadi Jakarta. Baiklah, mari Bapak bercerita, saya akan mendengarkan. Kira-kira Jenggun ini siapa yang ngeracunin Jenggun menjadi begitu, jadi antusias sejarah begini? Nah, kalau ngomong ngeracunin, kalau sekarang efeknya dari Bapak yang ngeracunin saya gara-gara nonton YouTube-nya Bapak. Jadi nanti buat teman-teman Jenggun, saya akan tulis linknya di description channelnya Pak Chan supaya Anda juga bisa melihat. Jadi ya mungkin dari guru sekolah ya Pak ya, karena ya nilai sejarah saya nggak bagus-bagus amat, tapi ya bolehlah dibilang bagus. Gitu. Dan dari situlah saya tertarik dengan sejarah dan hafalan saya kuat terhadap sejarah. Saya masih ingatlah kebudayaan. Zaman dulu ada Mohenjo-daro dan Harappa, kemudian Taman Gantung Babilonia dengan 7 keajaiban lama itu kan, patung Zeus, terus Colossus dari Rhodes gitu. Nah, sampailah ketertarikan saya dengan sejarah itu karena saya tahu sebuah kota atau negara tidak mungkin bisa berdiri tanpa ada sejarah di belakangnya. Betul. Sehingga grup jalan-jalan saya, kalau Bapak lihat di IG saya, dengan geng teman-teman saya itu namanya Heritage Group. Keren. Mereka tidak suka heritage, tapi menjadi suka heritage gara-gara saya. Iya, sebenarnya sih yang namanya heritage maupun sejarah maupun arkeologi itu kita nggak perlu khawatir kita tidak punya latar belakang di situ. Apapun latar belakangnya, yang penting belajar sejarah atau arkeologi atau antropologi atau kultur itu sebenarnya kayaknya wajib sih ya. Wajib Makanya ya. Saya tidak menjadi arkeolog, tidak menjadi antropolog, tapi teman saya yang jadi arkeolog sekarang. Kerjanya tiap hari kalau lihat di postingannya, gali sana, gali sini, gali sana, gali sini. Ya lah, apa sih yang lu gali sebenarnya? Ya, tapi kayak pacan kan. Arkeologi kadang-kadang lupa, itu namanya apa ya, istilah itu asik sendiri. Padahal juga perlu bahwa hasilnya itu dipublikasi. Dan publikasinya perlu setengah atau populer lah. Ya kayak Pak Chan kan udah bukan setengah lagi, tapi udah populer. Karena Bapak kan udah diundang kemana-mana saya lihat. Kalau nggak karena lihat tayangan di YouTube, saya nggak tahu nih bahwa channel Bapak sudah segitu panjang kontennya. Ya tapi terus terang, kalau channel yang saya buat itu adalah channel yang kayaknya sih dia bicara masa lalu ya. Itu nampaknya setengah berat juga sih untuk mendapatkan atau membangkitkan. Tapi responnya kan bagus, Pak. Saya membaca komen-komen yang di channel Bapak, semua orang
merasa terbantu dengan channelnya Bapak. Sehingga, oh ternyata ini ya yang terjadi di Jakarta puluhan tahun yang lalu, ratusan tahun yang lalu. Gitu. Iya, betul. Jadi sebelum Jakarta yang modern seperti ini dengan gedung pencakar langitnya yang di mana-mana, bahwa ada satu tempat bernama Sunda Kelapa. Ya, modal saya cuma satu sebenarnya, romantisme. Saya harus menciptakan romantisme dulu, terusnya romantisme itu saya tularkan kepada siapa saja yang melihat channel saya. Dari situ emang romantisme juga kadang-kadang kita nggak bisa pegang sepenuhnya ya. Jadi terlalu romantisme semua barang atau yang jadul itu harus di-preserve. Nggak harus begitu. Kita harus pilih-pilih. Tapi yang ini wajib di-preserve. Kalau yang di channel Bapak itu buat saya harus di-preserve. Supaya orang tahu apa yang ada di kota ini sebenarnya. Ya, memang kenapa saya harus kota Jakarta? Sebenarnya banyak orang yang bilang, ayo dong Pak Chan, se-Indonesia. Ya, saya bisa. Bisa. Anda mau nggak buat teman-teman Gun atau teman-teman di sana yang pengen kontennya Pak Chan lebih banyak, modalin dong biar Pak Chan-nya bisa mengulik semua sejarah di kota Indonesia. Betul ya Pak ya? Saya sebenarnya lagi nggak mau kemana-mana dulu. Udah Jakarta. Apa Jakarta yang menarik? Banyak. Nggak. Satu adalah Jakarta mau pindah. Nanti kalau Jakarta pindah, Bapak ngulik IKN, Pak. Sejarahnya IKN. Ya kurang seru juga sih. Baru. Itu masih baru ya. Tapi itu harus perlu didokumentasi matang-matang supaya nanti 25 tahun lagi, 100 tahun lagi, itu jadi sebuah dokumentasi. Iya. Seperti yang kita akan obrolin hari ini. Jakarta itu documented banget. Tapi sayang, yang berbuat itu orang Belanda. Nah. Sayang banget. Kita nggak punya orang-orang yang melakukan dokumentasi itu. Sehingga sumber kita harus, kalau nggak dari Rijksmuseum, Leiden, atau nggak KITLP. Ya. Ya, atau Tropenmuseum. Ya. Ya, saya pernah ke Tropenmuseum. Ini gila nih. Tropen tuh di Belanda, Pak? Di Belanda. Ini kok barang-barang gua? Iya kan? Karena sejarah Hindia Belanda itu mereka membawa semua artefak-artefak dan barang-barang Nusantara, sehingga kita di sini, kita yang dijajah sama dia, kita nggak pun ini mau belajarnya mana gitu. Iya, saya juga pernah ngeliat ada sebuah arca cantik, bibirnya emas. Nggak tahu sekarang udah dipulangkan ke Indonesia atau belum. Tapi yang kemarin dipulangkan itu bukan dibalikin lagi kan, Pak? Cuma dipinjamkan untuk eksebisi kayaknya di Museum Nasional. Tetap jadi milik Indonesia. Oh, sudah benar-benar dikembalikan. Itu kan barang repatriasi ya istilahnya, itu tetap di sini. Cuma sekarang kita harus jaga baik-baik itu. Nah, apakah generasi sekarang mau menjaganya? Kita lihat. Ya tergantung semua. Karena ini kita harus perlu apa ya, istilah apresiasi dulu. Romantisme harus muncul juga. Lantas juga baru kebanggaan. Pride ini perlu untuk menjadi sebuah apa ya, dignity atau gimana, atau penting. Nah, Bapak sudah ngelihat itu belum? Dignity, pride itu di generasi sekarang. Saya nggak ngelihat. Nggak ngelihat ya kan? Nah itu kan Pak. Nah makanya nanti. Ini mohon maaf ya, saya nggak ngelihat. Nggak apa-apa. Ini memang harus kita ungkapkan secara nyata gitu. Nah jadi biar pride itu keluar dan dignity itu keluar, marilah kita. Jadi Pak, gimana nih si Jakarta ini nih yang mau 497 tuh ditarik ke belakang? Ya ini ngomong-ngomong soal Jakarta menarik ya. Hari ulang tahunnya terutama ya. Karena 497 sekarang. Iya tahun ini. 3 tahun lagi 500. Pas kita tayang ini nanti 497 tahun. Ya mudah-mudahan ini juga nanti berkelanjutan sampai ke 500 tahun. Karena 500 itu angka keramat ya, angka sebuah mitos yang bisa nanti besar-besaran lah. Mudah-mudahan sih Pemprov DKI atau siapapun yang menonton ini atau juga ini men-trigger membuat sebuah cerita baru perayaan Jakarta. Walaupun Jakarta sudah bukan ibu kota. Iya, dan walaupun juga bangunannya Mas Gun sedih nggak sih Jakarta dipindah? Gini, antara sedih dan tidak. Saya melihatnya dari dua sisi yang berbeda ya. Jakarta sebagai ibu kota dengan segala ritmenya
atau Jakarta tidak menjadi ibu kota tetap dengan ritmenya. Jadi mungkin sudah waktunya Jakarta tidak menjadi ibu kota supaya terjadi pemerataan di luar Pulau Jawa seperti yang dicita-citakan dulu oleh pendiri bangsa ini. Jakarta mungkin akan bisa bersaing seperti kota-kota besar lainnya karena kan sudah banyak kota-kota yang ibu kotanya juga pindah kan. Jadi buat saya Jakarta tetap akan menjadi Jakarta yang dinamis tapi tetap penuh sejarah. Itu tidak bisa dihilangkan sebenarnya. Saya justru bertanya, sedih atau enggak? Enggak sih. Masa sih? Enggak, tidak sedih dia tidak menjadi ibu kota negara. Jadi sedihnya yang mana? Sedihnya kalau sejarahnya hilang aja. Ibu kotanya ya memang sudah ya udah. Jadi begini, sejarah dari ujung jalan sampai tahun ini. Artinya tahun ini adalah sebuah tahun di mana Jakarta berhenti jadi ibu kota. Betul. 497 ini adalah Jakarta berhenti jadi ibu kota. Jadi kan nanti semacam mungkin bisa aja nanti decrease ya. Cerita-cerita sejarah yang nanti akan terbentuknya lagi sudah lari ke tempat lain. Kalau saya sedih juga sih. Ini lepas masalah politik ya. Iya. Bisa jadi sih Pak. Ya benar sih mungkin Bapak bisa. Ya benar juga. Tapi semoga sih tidak lah ya. Sehingga tidak decrease yang seperti tadi Bapak bicarakan. Jenggun itu adalah seorang presiden. Dikatakan akan seumur hidup. Tiba-tiba besok lu nggak jadi presiden lagi lo. Itu kan akhirnya nggak berbuat sesuatu lagi kan setelah itu kan. Iya. Nah sayang banget untuk ibu kota ini. Tapi saya berharap walaupun ibu kota di mana, Jakarta dia tetap produktif dan bisa menciptakan sejarah. Karena setiap hari adalah sejarah. Sejarah, betul. Jakarta sih buat saya sih Jakarta akan tetap produktif sih Pak. Secara mereka Jakarta akan menjadi kota daerah khusus Jakarta kan, dengan kota MICE kan, dengan meeting, insentif, konferensi dan entertainment kan. Ya, saya yakin itu tetap terlaksana. Tapi permasalahan kan sekarang Jakarta sebenarnya udah multi etnik. Betul. Ya. Saya tetap meyakini bahwa Jakarta tuh walaupun dibayang-bayangin kemunduran sejarah atau kemunduran masa lalu, sekarang dengan optimis itu kita bisa. Bisa sih. Saya mau, ya harus bisa sih sebenarnya. Tapi tergantung behavior-nya masyarakat. Nah, ini masyarakatnya mau nggak nih belajar lagi dari sejarah yang dulu? Ya tapi kan kalau orang belajar dari sejarah itu kayaknya utopis banget. Nah sekarang kita belajarlah daripada kejayaan masa lalu. Betul. Ya, yang jelek-jelek kita coba pilih lain Betul. lagi. Yang jayanya adalah mana nih Pak? Era jayanya Jayakarta atau Sunda Kelapa atau Batavia nih? Jayakarta ini kan kita kembali ke masa lalu kan kejayaan tuh siapapun punya kejayaan. Betul. Ya jadi kita tidak perlu mencari-cari banyak lagi, tapi kejayaan tuh ya nanti kita bisa pilihkan semuanya. Nah, ini kan kalau ngomongin Jakarta ini, awal mulanya itu kan adalah dari Sunda Kelapa kan? Ya. Di bawah kerajaan Pakuan. Dan ketika itu, ketika Pakuan sedang jaya, masuk Portugis. Dan Portugis melakukan dagang di Nusantara. Waktu itu kan memang belum ada namanya Indonesia atau apa kan? Atau sudah ya Indonesia? Sudah kayaknya. Belum ada. Masih Nusantara kan sebutannya. Nusantara juga itu kan sebutan para sejarawan atau peneliti. India Timur sebutannya India dulu. Timur. Ya kan? Ya. Masuk Portugis, kemudian Sunda Kelapa itu memang sudah pelabuhan kan pada masa itu Pak. Dan saat itu kan sebenarnya Indonesia kan Nusantara itu terbagi dalam beberapa kerajaan. Betul. Ya kan. Lantas juga kerajaan itu hilang. Betul. Menjadi kesultanan. Betul. Kesultanan. Sultanan. Banten kan. Banten, Mataram dan lain-lain itu kesultanan semua. Posisi Sunda Kelapa itu kan dimiliki oleh Kesultanan Banten akhirnya. Ya. Setelah Pakuan dihancurkan oleh Fathahillah dan diganti nama menjadi Jayakarta. Tapi posisi Sunda Kelapa itu... itu Sunda Pajajaran ya. Ya.
Itu memang jadi kalau saya boleh cerita Jenggun ya, itu kan banyak orang pengen tahu tuh kenapa sih. Ini kita balik lagi dulu ya supaya kita bisa merewind hari ulang tahun Kota Jakarta. Ini kan tanggal 22 Juni. Iya. Itu disebutkan 1527. Itu sebuah cerita, sebuah settingan cerita yang sampai sekarang dipakai untuk bahwa hari itulah dianggap hari ulang tahun Kota Jakarta. Tidak menyebut sebagai hari ulang tahun ibu kota. Betul. Itu udah dulu. Ya. Jadi udah diwanti-wanti itu. Karena takut ibu kota, karena ibu kotanya akan pindah nih. Iya. Nah, jadi tapi kan sejarah 22 Juni 1527 itu kan juga panjang, Pak. Karena dia kan berganti-ganti kan namanya. Enggak, 22 Juni itu sudah menjadi Jayakarta. Iya, ketika diganti oleh Fathahila kan. Iya, pada saat itu kan Sunda Kalapa diganti. Nah, sini, Sunda Kalapa itu sendiri, Pak. Kalau di era sekarang, posisinya tuh di mana? Sunda Kelapa tuh banyak orang keliru ya. Orang masuk ke pelabuhan Sunda Kelapa itu dipikirnya Sunda Kelapa. Iya. Itu salah. Bukan Sunda Kelapa yang pelabuhan sekarang? Bukan. Dia tarik ke selatan lagi sekitar 500 meter. Berarti di arah Banten? Bukan. Di daerah Jakarta juga, itu sekitar yang sekarang namanya rel kereta. Itu adalah batasnya. Rel kereta yang mana? Rel kereta, itu kan ada jalan tol, ada rel kereta, terusnya ada jembatan Kota Intan. Itu di situ dia. Posisi Sunda Kelapa? Iya. Zaman Sunda Pakuan itu? Sunda Pajajaran. Ya, Sunda Pajajaran. Ya, itu di situ. Di situ posisinya. Di situ ya, dan di situ juga garis pantainya. Oh, dulu tuh garis pantainya di situ? Iya. Bukan yang di ujung sekarang? Bukan. Wow. Garis pantai itu nampaknya tuh daerah situ semakin maju. Lucu ya. Tapi di sebelah timurnya, daerah Marunda dan lain itu malah abrasi. Di sini abrasi, tempat di sini, di sana abrasi, di Jakarta ini akresi. Naik, nambah. Kenapa? Ya karena ini endapan, maju jadi pemukiman. Jadi sebenarnya Sunda Kelapa ketika sebelum diganti namanya oleh Fathahila itu adalah posisinya di Kota Intan itu. Iya, sekitar itu. Ujung itulah, disitulah muaranya ketika pelabuhan Portugis itu datang dan melabuhkan perahu. Iya, betul sekali. Nah, memang saya nggak ngalamin sih. Ya memang, tapi masih kan Bapak tapi saya kan coba mempelajari peta-peta. Betul. Ternyata petanya kok dia lebih mundur ke selatan. Tapi kenapa ketika ketika posisi itu di situ, ketika diserang oleh Fathahila masih di situ? Masih di situ. Ya mungkin dulu ketika sudah Pajajaran mungkin lebih ke belakang dikit gitu ya. Tapi begitu pada saat 1527 terjadi penaklukan, itu di garisnya udah di situ. Yang sekarang jadi rel kereta itu. Jalur kereta itu. Oh, yang jalur kereta dari ya itu yang jalur saya ya. Maksudnya itu kan jalur yang membelah tol itu kan yang ngikutin ya, alur. Betul, jadi garisnya ketika penaklukan Fathahila sudah di situ. Sudah di situ. Itu adalah pantai. Saya juga baca beberapa disertasi dari Perstapan mengenai geomorfologi Teluk Jakarta. Itu dia menunjukkan pantainya tuh bukan yang sekarang ada. Jadi apa yang dilihat sekarang itu adalah penambahan garis pantai dari era 1527 itu. Iya. Nah, ada peristiwa penting ya pada saat itu yang namanya tahun 1669 itu ada letusan Gunung Salak. Itu gila benar. Itu kota Batavia. Ini udah cerita ke Batavia ya, bukan cerita yang nanti kita ntar balikin lagi ya. Itu teruruk semua. Sampai terjadi sedimentasi di daerah yang namanya Luar Batang. Mana itu Luar Batang itu laut.
luar Batang sekarang di era modern 2024 ini dulu adalah laut. Kita tarik ke belakang itu laut. Oh. Jadi banyak orang yang nggak bisa berimajinasi ketika sampai ke sana. Jadi seagate-nya juga kurang aja. Seagate-nya juga kan masih perlu pendalaman. Perlu pendalaman untuk menjelaskan itu. Kadang-kadang ini adalah kanal tahun abad 16. Aduh, saya dengarnya malu berat tuh kanal baru. Nah, sebentar Pak. Nih, jadi ketika 1527 Fatahillah menyerang dan mendirikan kota Jayakarta. Posisi kota Jayakarta itu pada tahun 1527 itu sudah di situ atau di mana posisinya? Apakah yang kayak di Kota Tua sekarang? Posisinya kalau sekarang boleh nyebut nama hotel ya? Sebut aja nggak apa-apa. Biar orang tahu aja. Mercury ya, Mercure. Grand Mercure itu adalah posisi yang di seberang jembatan Kota Intan. Itu posisi adalah kota Jayakarta. Kota Jayakarta. Jadi tapi situ, kanal itu sudah ada. Kanal itu udah ada, tapi kanal itu nggak lurus. Dia masih berbelok-belok. Belok-belok terus sampai ke daerah-daerah mana? Selatan lagi, terus ke Istiqlal, itu masih bulat-bulat begitu. Tapi kanal tengah itu adalah kanal asli? Asli. 1527? 1527. Bukan zaman VOC? Zaman VOC-nya itu jadi lurus. Diluruskan. Karena VOC kan dia memanage water management-nya tuh rada-rada bener tuh. Jadi kanal yang sekarang itu adalah versi VOC, tapi versi Fatahillah adalah berbelok-belok. Berbelok-belok. Dan tetap di situ. Tetap di situ. Ya Allah, ribet banget. Si VOC kan langsung bikin lurus. Ya, di 1577 posisi kotanya Jayakarta adalah di sisi Hotel Grand Mercure sekarang. Berarti sisi sebelah ininya apa dulu? Kosong aja? Kosong. Tapi itu yang dibangun oleh VOC sebagai kotanya. Dia nggak mau bekas kota Jayakarta membangun di atas kota Jayakarta. Itu kualat. Tapi akhirnya dibangun juga. Ya, nah berarti ini nih kan, saya tuh lagi berusaha membayangkan kota Jayakarta pada saat itu gitu, supaya punya gambaran. Jadi di sisi Kali Besar Barat itu adalah kota Jayakarta pada tahun 1527. Kanan kiri belum ada apa-apa nih ya, kota aja gitu, pusat pemerintahan Kesultanan Banten. Ya itu di bawah Sultanan. Jadi dia tuh nggak bisa disebut Sultan, nanti nggak punya raja di situ. Dia nggak punya, tapi dia milik Kesultanan Banten. Makanya ketika kalah di taklukan Belanda, itu bukan lagi Fatahillah, tapi sudah berganti yang ketiga. Ya, menjadi Batavia kan? Nggak, si orang nomor satunya yang di Jayakarta tuh udah yang ketiga. Itu ditarik sama Banten karena lu macam-macam bikin perjanjian macam-macam, lu di bawah gua. Jadi dia tarik lagi kosong. Udah. Kesempatan sama si company istilah zaman dulu company. Ya, si VOC masuk menyeranglah itu sehingga pada posisi udah vakum. Kota Jayakarta itu sudah vakum. Iya. Jadi mereka datang ditaklukkan. Iya. Nah, begitu ditaklukkan oleh VOC, dia tidak membangun di sini kan? Yang tadi Bapak bilang. Di sebelahnya. Di sebelahnya. Iya. Tapi bukan di sebelah yang Kali Besar itu, atau sudah langsung membangun si Musim Fatahillah dan yang sekarang jadi Musim Fatahillah. Di sebelahnya itu adalah di sebelah timur ya, dari si Sungai Ciliwung itu. Yang ini Ciliwung nih? Iya Ciliwung, tapi namanya diganti menjadi Kali Besar. Si Belanda juga sudah ada, Belanda Inggris sudah ada di situ. Belanda kan Inggris aja udah punya loji yang dekat sebelah barat ada, tapi si Belandanya, itu tadi si Inggris, yang Belanda itu dia punya kastil. Jadi ini sebenarnya aku masih bingung nih. Jadi ketika Belanda sudah datang ke Indonesia dan menaklukkan Jayakarta, sudah bikin kastil
Itu? Sebelumnya ada, tapi kastilnya istilahnya bukan kastil, port. Itu yang diperbesar menjadi kastil yang jadi jalan tongkol itu. Jadi posisi itu sudah dibangun oleh Belanda. Iya. VOC pada masa itu sudah VOC. Sudah VOC. Tapi kecil dulu. Iya. Posisinya memang di situ. Di situ juga. Nah, garis pantainya udah maju tuh Pak berarti. Garis pantainya masih di situ. Masih yang di garis kereta itu. Iya, sudah mulai maju dikit lah. Tapi garis pantai itu kan apa ya? 1, 2. Ya sebenarnya tuh dia garis pantainya sudah di pantai. Jadi si port Jakarta itu di pas garis pantai. Ketika pada 1619. Oh. Itu 1527 kejadian si Belanda itu 1619. Gila ya, panjang banget nih sejarahnya. Nah, tapi kita harus tahu morfologinya juga ya, geomorfologinya berkembangnya gimana. Itu cepat sekali perkembangan pertambahan pantai itu cepat sekali. Karena kepadatan penduduk Batavia? Bukan, karena sedimen itu. Habis yang letusan itu? Ya sebelum letusan juga selalu sedimen di situ. Jadi nggak salah dah kalau sekarang banjir terus. Nah gini. Ini saya ini masih berusaha membayangkan apa yang terjadi membayangkan apa yang terjadi di abad itu berdasarkan cerita Bapak gitu ya. Jadi ketika Sunda Kelapa dengan posisinya sekarang waktu itu di Kota Intan, kotanya adalah kemudian ditaklukkan, dihancurkan, Jayakarta di sisi Grand Mercure sekarang, garis pantai sudah maju tuh. Masih, ya sudah maju dikit, maju ke depan lagi itu. Gila ya, maksudnya gila. Dari sisi jembatan Kota Intan itu adalah garis pantai, kebayang berapa kilo dari garis pantai itu menuju laut lepas kan sebenarnya. Iya. Itu memang kalau dari garis pantai yang Jayakarta itu sampai ke kastil itu dekat sekali. Itu sudah terbentuk ketika Jayakarta sedimen itu. Tapi begitu POC berkuasa, sedimen bertambah lagi. Maju terus. Tapi sekarang udah nggak maju lagi. Pemahaman sekarang bahwa Sunda Kelapa itu yang orang taunya adalah pelabuhan dengan pinisi berjajar itu adalah sekedar nama pelabuhan. Iya. Sebenarnya kota asli adalah yang dulunya adalah di Kota Intan itu. Jadi ditarik ke belakang. Jadi banyak orang konyolnya lagi. Ya, saya juga tahu ini Sunda Kelapa adalah yang itu. Iya, konyolnya lagi di situ di pelabuhan itu ada terus ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa yang dibangun 1527. Ampun. Nah, kesalahan-kesalahan ini yang harus diperbaiki kan Pak sebenarnya. Iya. Nah, ntar aja kita ngobrol yang itu ntar dulu. Nah, ini ya, aduh gila loh ini. Nah, oke, setelah 1520... Ini kita ngomong nggak usah dibatasin waktu ya? Nggak usah, biarin aja nanti dia pusing ngedate-nya. Nah, jadi gini, jadi setelah kan kemudian VOC, jadi ketika VOC sudah datang membangun port kecil itu, posisinya udah di posisi yang... Sekarang? Yang mau dibangun rumah susun dulu. Rumah susun itu, iya. Cuma dia kecil. Terusnya dia di-extend jadi besar. Nah, di situ tuh sudah masih pantai? Masih pantai. Masih garis pantai. Garis pantai yang sudah maju setelah 1527. Oke. Nah, kalau saya waktu di buku Rasina itu kan ada peta ya, dikasih peta. Nah, peta yang itu kan peta abad ke-18 berarti yang udah maju lagi ya? Iya. Nah, di ujung peta itu ada water castle. Iya. Itu benar ada, Pak? Saya pernah cari nggak ketemu. Tapi nggak ketemu? Di peta-peta ada. Di peta-peta ada, tapi Bapak melakukan penggalian arkeolog nggak ketemu? Nggak ketemu. Karena masalahnya bukan nggak ketemu, saya frustasi. Udah nggak tahu di mana kali? Tahu di mananya tahu. Oh tahu. Begitu. Posisinya di mana itu Pak? Kalau sekarang di area sekarang itu di mana posisinya? Itu nggak jauh yang dari di Tanggul itu. Bukan, nggak jauh dari luar Batang. Masjid luar Batang. Luar Batang sekitar 100 meter ke sana. Itu dulu saya gali masih tanah lapang, rumah-rumah sedikit. Dan ketika digali, saya frustasinya apa? Karena saya kan nggak pakai perlengkapan secanggih-canggihnya saat itu kan. Itu tahun berapa ya? 86 lah gitu saya gali.
Yolah, begitu Bapak udah ngegali, saya baru lulus SMP loh, Pak. Ya nggak apa, kita gali. Bapak 86 udah gali-gali, aku 86 masih lulus SMP, Pak. Baru mau pakai celana putih abu-abu panjang. Jadi begitu digali, pada kedalaman setengah meter aja udah istilahnya kejar-kejaran dengan air laut. Kan dekat dengan air laut itu kan dia udah, jadi saya frustasi. Jadi gimana? Pasti nggak akan ketemu berarti kan? Karena udah air lautnya udah masuk. Saya coba pakai kobokologi. Oh, di kobok-kobok. Terus ketemu nggak berhasil juga dengan kobokologi itu? Nggak berhasil juga. Saya dulu pernah kobokologi, saya coba di Banten. Itu tahun 85 berhasil. Tapi di sini saya kobok, karena juga malah tambah bau lagi. Nah, oke. Nah, jadi si water castle itu sudah tidak terjadi. Nggak ada lah ya. Tapi waktu di peta itu tuh Masjid Luar Batang belum ada dong berarti? Belum. 18 itu kan belum ada belum kan? ada. Nah, jadi water castle itu memang lurusan dari kali besar itu. Lurusan dari kali Ciliwung yang diluruskan. Itu di ujungnya itu ada water castle. Dan itu adalah water castle itu bukan istana loh. Bukan. Jadi tempat persediaan air. Aku pengertiannya ketika water castle itu karena ini sebenarnya water castle kan. Iya. Pengertian castle kan adalah istana. Iya, karena pada saat itu ada teknologi penjernihan air dialirkan sampai di situ. Segitu canggihnya tuh sudah zaman itu ya. Dan ketika penggalian pembuatan MRT kan ketemu di Glodok. Oh, saluran air itu? Iya. Itu terus sampai ke water castle. Jadi air itu akan dipergunakan buat kapal-kapal yang akan membutuhkan air bersih. Nah, gila ya. Nih, saya udah nggak tahu nih mesti ngomong gimana lagi karena udah jelimet nih. Oke. Batavia didirikan, ya kan? Kita percepat ke Batavia sudah didirikan. Ketika kita belum Jakarta belum habis. Pak, kalau Jakarta belum habis, ini bisa berapa malam ini? Jakarta belum habis. Nah, Jakarta itu kan hancurkan oleh Belanda nih, Pak. Iya. Nah, waktu Bapak ketika Bapak lagi menggali-gali, ada nggak penemuan-penemuan era Jayakarta? Itu era Jayakarta sedikit sekali ya. Jadi era Jayakarta, eranya Pajajaran tuh sangat sedikit. Itu baru ketemu lagi ketika Sunda Kelapa itu adalah yang namanya Padro. Padro itu adalah batu yang menunjukkan itu pernah perjanjian kerjasama dengan Portugis. Oh gitu. Batu Padro itu di seluruh dunia sama. Jadi jangan dianggap itu cuma ada di Jakarta atau di Indonesia. Di negara-negara juga ada. Jadi si Portugis begitu bikin perjanjian sama negara lain atau kerajaan lain atau di luar itu, dia pasang itu. Plek. Batu itu ada? Di museum mana masih ada. Di museum mana? Museum Nasional. Oh. Batunya tinggi. Jadi itu cuma ditancap doang. Dan itu menurut laporan-laporan itu, Padro itu ditancap di sekitar rel kereta api Jalan Cengkeh itu. Oh. Berarti pantainya di situ. Gila ya. itu 1522. 1522 tuh. 1527 begitu ini lagi kan 5 tahun lagi. Itu jalannya udah maju lagi tuh. Terusnya 1619 maju lagi karena terbukti 1619 itu sudah era Batavia. Batavia. Udah bikin kastil dia, udah bikin port dan terus dipermisi dari kastil. Memang enak sekali dah kalau kita pelajari foto udara dan lain-lain, atau kita jalan kaki ke sana aja, kita sebenarnya bisa tahu sih kalau mata kita jeli, oh ini bekas pantai, ini bukan. Nah, di kan area Museum Bahari itu, Pak, berarti itu adalah garis pantai yang udah maju lagi dong? Udah maju lagi. Ya. Oh, suruh bunuh dikit, Pak. Nah, ya. Jadi ketika Museum Bahari itu didirikan, ini ngomongin, ini kalau kita 1619 itu sudah menjadi Batavia, ya kan? 1620 Batavia. Ya, tapi belum ada tembok tuh. Belum. Tapi Kastil Batavia sudah ada. Udah, bukan Port Batavia. Oh, Port Batavia sudah Port ada. Batavia ada. Jadi kota sudah ada. Kotanya di sebelah timur
Kali Ciliwung. Yang sekarang jadi Museum Fathahillah itu? Ya. Itu adalah kota Batavia, kotanya ya? Kotanya. Portnya yang di ujung sekarang dekat Museum Bahari itu? Oke. Jadi belum ada tembok Batavia nih ya? Bukan tembok, pagar. Iya, pagernya belum ada nih. Pagar udah ada. Bukan yang tinggi itu kan? Pagarnya itu bukan dari bata. Kayu. Dari kayu. Pagar biasa. Kemudian kan tiba-tiba diserang nih. Si Batavia ini kan diserang oleh Sultan Agung. Kau tahu? Tahu dong. Diserang oleh Sultan Agung. Iya kan? Berarti kan pagar hancur nih. Iya. Pagar kayu ini hancur. Terus barulah dibangun si tembok besar itu. Jadi gini, memang si POC itu tuh sebenarnya paranoid. Oh. Yang nama juga penjajah ya pasti dia paranoid. Semua penjajah paranoid ketika diserang itu dia keteter. Sebenarnya kalah pada saat yang penyerangan pertama itu. Di dalam versi laporan dia nggak kalah. Semua versi itu kan macam-macam kan, versi perang kan. Iya. Ternyata begitu dia kewalahan, udah berarti dia akan kalah di kemudian hari. Dia berpikir situ, ini yang nanya pagar kayu mesti gue ganti ini semuanya, diganti pakai tembok. Jadi 16. Posisi pagar kayu itu sama dengan posisi tembok. Sekarang. Sama dengan posisi tembok. Dan saya gali juga beberapa tahun lalu ketemu tuh bekas kayunya. Bekas pondasi temboknya, tapi tembok yang tersisa kan nanti kita bisa lihat yang di jalan Tongkol belakang itu. Plus yang di depan Museum Bahari kan? Ya, di Museum Bahari, terusnya juga ada di jalan kali yang namanya kali yang di belakang BD 46, terus kelurus itu ada juga. Gede sekali. Nah, ketika dia panik nih ya, kan panik nih, kan saya juga sudah lihat di YouTube Bapak ketika Bapak menyelusuri sisi utara itu gitu ya. Berarti ketika tahun itu ini cerita udah sampai ke Batavia ya? Udah Pak. Ya udah terusin. Batavia aja udah banyak Pak, ngomongin Jakarta nanti nggak selesai Pak kita. Nggak nyampe Batavia. Nggak cuma karena memang nggak apa-apa kita back and forth aja, bolak-balik aja gitu. Tapi maksud supaya karena kalau ngomongin Jayakartanya tuh nggak ada bukan nggak esensi tapi nggak ketemu kan jejaknya Jayakarta itu kan nggak ada karena ketika kalau tapi lihat itu dari embrio. Iya. Tapi kalau di buku Jayakarta itu embrio. Tapi di buku sejarah itu Jayakarta itu tidak terkulik dengan baik, tidak diceritakan kan, nggak banyak yang diceritakan memang tidak gitu. Well documented. Nah itu makanya jadi yang didokumented yang kita tahu ada selalu Batavia. Iya. Gitu. Nah, jadi ketika dibangun oleh Jan Pieter Zoekkoen itu, membentangnya tembok kota itu dari sisi mana sih Pak? Jadi pertama gini, ini kan kota sebenarnya itu simetris ya. Tengahnya adalah kali besar yang dulu Ciliwung. Ya, karena kalau lihat map yang di Wikipedia itu kotanya tuh bentuknya kayak panjang gitu kan, simetris dengan kali besar si Ciliwung yang diluruskan itu sebagai pusatnya. Nah itu pegang dulu dah ya. Itu simetris kiri kanan. Itu katanya si perancangnya Simon Stepin. Itu dia bikin rancangan kota di mana-mana sama. Ya. Namanya juga sama Batavia. Sampai di New York, di Manhattan juga namanya Batavia. Oh ada? Jadi Batavia bukan di Jakarta aja. Jadi Batavia ada di, kalau nggak salah, di India. Makanya kenapa kalau ngeliat New York itu kan jalanannya cuma petak kan? Ya itu yang karena si Stephen itu membangun bentuknya seperti itu. Iya, itu konsepnya doang dipakai di Jakarta. Tapi Jakarta paling besar daripada kota Batavia lainnya. Ini ada lebih gila lagi Australia mau bikin juga kota Batavia baru. Karena ada kapal Batavia yang nyasar ke sana, dia bilang dia lagi gila-gilanya Batavia. Jadi sebenarnya Batavia itu adalah nama di mana setiap kota ada oleh orang Belanda ini. Nggak semua kota jajahan tapi besar, nggak semua. Ya. Tapi orang Belanda si Stepin ini. Stepin Belanda. Kan kolonialisme imperialismenya Belanda kan nggak nyampe ke New York Pak. Ya tapi kan masalah kan semua itu dia kan yang namanya mendudukin nggak harus menjajah. Makanya. Dan New York itu kan tukeran sama di Pulau Banda, Pulau Run.
Manhattan itu. Oh, New York punya Inggris tuker guling dengan Belanda yang Pulau Banda ada kan? dua negara gila pada saat itu. Iya, gila kekuasaan. Yang satu namanya POC, yang satu lagi apa AIC apa gimana itu yang Kamar Dagang Inggris Kamar kan. Dagang Inggris. Jadi yang satu punya Inggris, yang satu punya Belanda, saling kuat-kuatan saling nih. kuat-kuatan, saling curi-curian. Pernah juga si Belanda sudah menguasai cengkeh di ini, nggak tahu dicuri cengkehnya itu ditanam di Sri Lanka sama Inggris. Jadi Inggris nggak usah lari-lari kemarin di Sri Lanka aja. Di Kolombo ya, kalau dulu. Nah, ini balik lagi ke si Batavia yang di... Oke, tadi kan balik kota tembok itu. tadi yang lurus itu tuh, yang simetris Jadi, itu. Yang pertama kali dibangun adalah sisi timur. Sisi timur itu yang di Jalan Tongkol. Dari Kali Besar itu sampai ke belakangnya BNI 46, Stasiun Beos. Dulu Pak. Nih ya, bentar nih Pak. Ini masih Ini kotanya. Ya, ini Kali Besarnya. Si tengah itu. Temboknya di belakangnya. Pokoknya samping, itu muter semuanya. Tembok itu mengelilingi 334 luas kota Batavia. Dulu. Ada sisi utara. Toko merah itu di dalam tembok kan? Di dalam tembok. Berarti tembok itu di bagian belakang toko merah, tapi yang ada Bank BNI. Karena aku sering lewat situ kan. Toko merah bukan di BNI. Di BNI 46 itu yang Beos. Belakang Beos kan tuh ada kali. Oh iya, ada BNI 46 tuh di situ. Nah, di situ tembok pertamanya. Ya, kan ada kali tuh. Iya. Kali ke sana itu bukan kota Batavia. Iya. Tapi kali yang namanya BNI 46, stasiun kereta api Jakarta Kota, tapi kalau orang jadul mungkin Beos. Jadi kalau Jenggun ngomong Beos itu berarti orang jadul. Emang jadul. Beos itu adalah di dalam tembok. Di dalam tembok. Jadi yang jalan, yang ini kan stasiun Beos. Ini kan jalan raya tuh. Ini kan yang ada rumah marga segala macam rumah. Temboknya tuh yang di jalan ini. Di jalan. Oh, yang jalan sekarang itu adalah tembok Batavia. Apa jalan apa ya? Pinangsia ya? Bukan Pinangsia. Bukan. Ya, pokoknya Jembatan Batu. Ya, jadi jalan yang di antara stasiun Beos dan sebelah sini ini adalah si tembok. Tembok. Terus tembok sampai lurus belakang stasiun. Stasiun belok ke utara. Kampung Bandan. Enggak, sampai yang namanya nanti kampung apa ya? Tapi nanti tembus-tembusnya jadi Museum gereja Bahari. Portugis itu adalah di luar tembok. Di luar. Ini yang makanya harus punya si gereja bayangan. Portugis itu disebutnya Bui Tenari di luar. Karena kita harus punya perspektif dulu nih bahwa ada kota di dalam tembok, ada kota di luar tembok, ya kan? Ya. Yang si Om Len Laden itu kan? Ya, jadi di luar tembok tuh bukan kota. Jadi kampung. Itulah disebut Om London. Itu yang ditulis oleh Pak Bondan kan? Jadi kalau di luar kota Batavia tidak ada nama jalan yang pakai strat. Oh. Tapi jadi kalau dalam kota itu strat ada di dalam kota. Di luarnya itu bukan strat, mungkin kalau yang lurusnya aja mungkin lan ya. Tapi nanti kampung-kampungnya tuh weh, makanya namanya weh. Nah, dari sisi itu muter, ini dari timur ke utara udah nggak ada dong sisanya, Ampis. Ke utara masih ada Museum Bahari itu. Sebentar. Sebentar, dari stasiun Beos itu muternya gini ya, Pak? Ya, ke utara. Lurus utara. Berarti ke Kastil ya? Ke Kastil. Yang jalan Tongkol ya? Terusnya belok dikit. Jalan Tongkol, itulah masih ada sisanya kan? Pokoknya ngikutin aliran sungai itu. Itu batas kota. Terus ke sana. Ke Pasar Ikan. Ya, Pasar Ikan, Museum Bahari. Ya, belakangnya Museum Bahari. Sebentar. Di depan Museum Bahari itu kan ada sisa tembok. Ya, itu tembok kota. Yang masih ada? Masih ada. Jadi si gudang itu di luar tembok? Di dalam tembok dong. Ini kan ini kan nih ya, ini bekas, ini yang sekarang jadi Museum Bahari. Yang pintu masuk adalah tembok Batavia? Iya, tembok Batavia. Oh, dia mengeliling gini ya? Keliling, iya. Yang di muter. YouTube Bapak kan, yang ke belakang, arah utara. Itu dia. Oke. Yang sisa bastion masih ada satu. Masih. Yang coba
Ya bukan bastion utuh, tapi itu. Isinya bukan bastion apa ya? Isinya bukannya itu bastion Seeburg yang Bapak. Ya, Labian-Seeburg ya, tapi nanti yang kecil-kecil itu adalah pos Iya, kayak intai. pos jaga. Ya, itu sentry box. Nah, itu kan ke belakang itu. Nah, itu kan ada jalan keluar tuh yang Bapak, aku lihat di YouTube Bapak tuh kan Bapak keluar dari gang samping itu. Ya. Tapi itu bukan batas temboknya. Bukan, ke sana lagi. Jadi itu kenapa ada jalan itu? Nah, itu saya juga nggak tahu persis bisa Tapi jalan memang begitu. ada di peta zaman dulu itu. Nggak ada jalan yang itu, tapi dia harus lurus ke sana. Oh, jadi dari tembok yang ini Bapak belok ini jalan tembus itu, ini kan yang gudang orang itu Iya. tuh. Jadi temboknya masih lurus ke sana lagi. Iya, masih lurus ke sana. Ke ujungnya Jalan Kalibaru. Nah, bingung kan jalan Kalibaru yang mana? Yang mau ke pelabuhan, bukan jalan Kalibaru, pelabuhan apa? Muara Baru. ke Muara Baru. Muara Baru, Di iya. situ akhir temboknya. Iya, terus baru ke selatan. Baru belok ke arah Selatan. yang ke arah Gedong Panjang. Gedung Panjang, iya. Itu ada apartemen itu kan, Iya, itu. Mitra Bahari itu. Iya. Di situ sisi temboknya. Iya. Yang di jalanan itu apa yang di bekas, yang di apartemen itu tembok Batavianya? Jalanan Hmm. selalu ada kali kan? Sini, tar dulu ya. Sini. Ya, dia ada kali. Saya belokin begini. Ini jalanan, ini ada kali. Di sininya nih. Iya. Sepanjang jalan Gedong Panjang itu, Sepanjang temboknya. jalan. Iya. Sampai batas Sampai batas yang mau daerah- belok ke kali apa? Kali apa tuh? Pokoknya ke Rawa Malaka itu. Oh iya, yang belok ke sini kan? Jelangkeng situ apa namanya. Iya, yang nembusnya ke Pekojan situ kan bisa ya? Itu tembus, tapi ini kita nggak tembus, tapi ke arah balik lagi ke jalan Rawa Malaka. Nanti nembusnya di samping Di ini gedung Museum Mandiri. Mandiri. Di Iya. situ temboknya ketemu. Iya. Oh, oke. Ya karena lurus itu kan, ini kan gedung Bank Iya. Mandiri, ini tembok kan itu sudah stasiun Beos kan depan. Oh, Iya. di situ. Sebenarnya sih nggak luas-luas banget itu kota, 334. Dan di tembok. Dan di situ kehidupan eksklusif dipraktekin. Disitulah kehidupan kaum kaya Belanda itu. Iya. Dan Cina kaya pada masa Iya. itu. Dan Arab kaya. Oh, ada di dalam kota itu. Iya. Oh, jadi sebenarnya di dalam tembok Batavia itu adalah kaum-kaum elitnya Arab, Cina, Eropa. Iya, tapi dia eksklusif tetap ada sih orang-orang bawahnya ada. Ya Oke. mungkin dia dikasih kelas di bawah. Dia nggak bisa ikut di dalam sebuah Jadi tembok yang kehidupan. sisi ini dari sisi utara sampai ke sini ini udah nggak bekas, Pak. Udah nggak ada Nggak. sama sekali. nggak ada. Digali pun ketika Bapak gali nggak ketemu. Belum sempat saya gali kalau yang sisi Oh, karena Bapak belah baru dari sisi. Iya, Oh, iya. karena kan tingkat kesulitannya itu ada. Satu, sudah jadi pemukiman. Kedua, Alah. juga, iya. Yang Bapak kilik-kilik itu aja ada yang udah nggak tahu lagi apa Bapak harus belok-belok nyari jalannya gitu. Jadi si kota itu jadi sebenarnya nggak besar ya kalau Ya, lihat kalau dari cerita misalnya kita Bapak hitung tadi. 334 hektar ya, itu nggak besar. Ya Tapi kayak padat ya akhirnya. padat. Tapi kota itu adalah banyak orang nggak ngeh. Kota tua itu adalah sebenarnya bangunan-bangunan nggak tua-tua banget. Itu Oh. awal abad 20 semuanya. Yang mana? Musim Fathahillah itu? Museum Fathahillah yang tua. Oh, oke. Cuma berapa gedung Museum Fathahillah, Museum ke Museum Bahari, dan Museum Museum Keramik. Keramik. Itu selebihnya sama tuh Museum Wayang. museum yang baru. Penelitian baru tuh awal abad 20. Oh. Jadi orang melihat tuh semua tuh pikirnya, ini gila nih zaman VOC semua. Enggak, jangan berpikir ke situ kita, mata Ya, kita. saya berpikirnya itu. Ya, waktu belum tahu ya, kan sekarang jadi tahu gitu. Tapi waktu itu kan orang selalu melihatnya, oh, Museum Fathahillah Jakarta dan area sekitarnya adalah ketika dibangun oleh VOC. Iya. Orang menyangka begitu, misalnya siapapun yang datang ke sana ya, gila nih VOC. Nggak tahu tuh gedung, misalnya Museum Wayang, orang mikir, ini VOC dulu di sini kali ya. Salah. Itu gudang yang namanya Gawaheri yang tahun 1939, Jadi Museum Fathahillah abad 18. abad 18. Oke. Kemudian masuk ke abad 19 itu sudah yang mulai modern-modern itu. Modern. Abad 19 sedikit, udah hilang. Abad awal 20 baru ada lagi.
Nah, kenapa abad 20 ada? Karena dulu kan sempat ditinggalkan ketika abad 19 kan tuh zamannya Daunless itu udah mulai sedikit neglected. Ya, karena sedikit ada wabah penyakit pula kan. satu penyakit dan macam-macam itu udah mulai. Daunless nggak mau ada di situ. Iya, Jadi itu yang waktu itu yang di video Bapak juga ada New Amsterdam di luar tembok kan. Iya. Itulah baru keluar Waterloo. Weltevreden kan. Ya, jadi kota Batam ini sempat jadi abandoned city. Jadi sempat ghost town. Oh. Berapa puluh tahun itu. Memang jadi kalau bangunan Kertaniaga dan sekitar itu ada abad 20? Abad 20. Bukan abad 18 VOC ya? Orang tuh bilangnya, ini dulu ada tentara kompeni di sini dia. Ya tapi kan emang serem, Pak. Yang rumah akar itu berarti abad 20? Abad 20. Rumah akar itu 19. Abad 19? 19 Sejeret itu yang rumah-rumah kayu, itu abad 19. Berarti ketika VOC sudah mau bangkrut? Atau sudah Daunless? Sudah Daunless. Berarti VOC sudah nggak ada? Sudah nggak ada. Oh gitu. Dan di situ pada saat itu sudah tidak ada ekspor-impor lagi yang namanya pala dan segala macam itu udah nggak ada. Apa tuh rempah-rempah nggak ada. Udah ganti gula. Oh. Gula ini udah merajalela pada saat itu. Itulah yang terjadi geger pacinan itu juga kan? Ya. Karena harga gula tiba-tiba naik yang nggak jelas itu kan, sehingga yang di sini udah kebanyakan kelebihan stok kan. Itu salah satunya. Dan balik lagi ya kata Bapak kan, VOC ini selalu paranoid ya kan? Tentu. Sehingga terjadilah geger putih. Nanti setelah geger percinan, saya belum ketemu nih paranoid dia apa, dia ngebangun apa lagi dia. Nah, jadi yang jelas setelah geger percinan, paranoid dia adalah mengeluarkan orang-orang Tionghoa dalam kota. Jadi emang udah dibentuk sama VOC ya, bahwa apa tuh dibeda-bedakan tuh emang udah VOC banget jadi ya. Si Tionghoa ini kan dipikirnya udah bakal jadi troublemaker di dalam kota. Gua kasih tanah di luar loh. Ya itu sekitar Glodok, gitu-gitu kan. Iya. Nah begitu juga. Ini orang-orang Yaman nih, Arab. Ini juga rada-rada nggak bener juga lama. Udah mulai paranoid. Pindahin lagi nih ke Pakojan, kemana. Terus akhirnya sampai ke selatan kota-kota, ke daerah Master Cornelis dan lain-lain. Nah, kalau yang di Master Cornelis itu tuh abadnya udah abad ini banget ya Pak? Abad 20. Ini Pak, menyambung tadi yang paranoid ini kan. Jadi kan ketika, ya kayak tadi Bapak bilang bahwa paranoidnya si Jan Pieter Sungkun kan, karena waktu diserang oleh pasukan Sultan Agung, dia bikin tembok terus kan mengelilingi kota Batavia itu yang secara meternya tidak terlalu besar lah kota itu gitu. Nah, kemudian padat nih kota ini ya, si paranoid ini, sehingga dia memindahkanlah sebagian orang-orang itu harus keluar tembok. Ya. Nah, tembok Batavia sendiri itu ketika dibangun itu langsung jadi itu atau ada penambahan nggak, Pak? Itu kan dibangun hampir 20 atau 30 tahun bertahap. Oke. Selama Jan Pieter Sungkun nih? Pieter Sungkun udah mati. Oh, jadi yang bangun tembok itu bukan Jan Pieter Sungkun? Setelah itu. Oh, aku pikir yang bangun itu Jan Pieter Sungkun. Enggak, setelah si itu. Murjangkung itu. Oh, bukan dia yang membangun. Murjangkung itu kan meninggal, Persi Mataram tuh tewas. Dibunuh oleh Sultan Agung. Sultan Agung, dibawa kepalanya di Imogiri. Oke. Supaya diinjek-injek ya, di Panggul. Itu yang aku juga dapat cerita itu. Tapi versi perangnya Belanda, enggak, dia sakit karena penyakit kolera, pencernaan. Ya? Kolera. Tapi dua-duanya ya kita akuin benar, karena itu situasi perang. Oke. Jadi, tapi itu dia sudah bangun tembok belum? Waktu Jan Pieter Sungkun berkuasa. Itu sudah terbangun pagar. Kayu? Dalam kayu. Oh, pagar kayu dulu. Pagar kayu. Karena diserang itulah baru penerusnya yang mendirikan ya, si tembok paranoid. Itu. Jadi si paranoid itu memang menghinggapi penjajah VOC pada saat itu. Takut kali sama negara yang dijajah itu, karena takut kualat, takut ada apa-apa.
Jadi barulah didirikan si tembok itu. Sekeliling kota. Tinggi banget nggak, Pak? 8 meter dah. Pokoknya kalau Jenggun naik ke atas, lompat patah kaki. Ya, Patokannya itu. berarti apa yang kita lihat di sisa tembok yang di Museum Bahari itu sudah mengalami Jadi pendek. Karena bukan dipendekin, karena jalannya ditinggikan. Oh, jadi kalau jalanan itu kita gali lagi, si tembok itu masih ada di bawahnya. Masih ada. Aku pernah lihat yang liputan Bapak sama yang ketika Bapak turun ke bawah, yang Museum Menara Syah Bandar, itu kan Bapak ke bawah tuh. Itu kan sisa bastion juga tuh. Iya. Itu tuh setinggi itu tuh masih pendek ya? Masih pendek. Karena itu sudah sedimen di bawah kan? Bukan masalah sedimen, karena pada saat pembangunan kota, itu cara menanggulangi banjir adalah lapis legit. Bukan kue ya Pak, lapis legitnya? Iya. Pasang lapis lagi, legitnya bukan tambah kue lagi, loh. tambah lagi. Jadi kita dengan tangan begini, sampai tuh ujungnya tembok. Iya, ya kayak di depan tembok sisi utara kan juga begini juga nyampe kan? Iya. Tapi sebenarnya aslinya adalah tinggi 8 meter. Kalau jatuh patah aja gitu. Iya. Oh ya udahlah, tinggi berarti ya. Ya karena pandangan saya juga harus tinggi. Karena kan orang nggak boleh manjat. Pokoknya, kan. Manjat nggak bisa, jatuh dari atas patah. Ya karena dia harus nembak ke bawah kan. Iya. Bentuk temboknya, dindingnya tegak lurus atau miring Pak? Miring. Supaya orang nggak bisa manjat? Bukan masalah panjat. Miring itu bukan karena masalah pertahanan sistem pertahanan, tapi miring itu karena masalah teknologi perkuatan. Oke. Soalnya kalau tegak begini kan dia belum punya namanya beton. Jadi cuma bata-bata, batu, ya miringin dikit lah. Jadi kalau bata yang di tembok utara itu masih asli Pak? Masih. Nah, jadi buat teman-teman Jenggun ya, nanti kalau mau tahu sisi utaranya tembok Batavia, silakan berkunjung ke Museum Bahari. Nanti jangan masuk, tapi jalan lurus, belok kiri, itulah sisi utara. Di situ. Nah, jadi setelah tembok itu berdiri dan si paranoid ini terus berkecamuk, apa yang terjadi Pak di dalam tembok itu? Ya, tembok itu kan sebenarnya akhirnya terjadi eksklusivismenya atau perlakuan warga-warga tertentu yang dianggap dia bisa memberi kontribusi. Yang bisa memberi kontribusi itu Tionghoa, Arab, Eropa, itu. Dia mendapat perlakuan mewah lah di situ. Eropanya nggak hanya Belanda kan Pak? Nggak Belanda. Bisa ada Inggris atau Inggris, negara lain punya? Jerman, ada lain, itu Eropa. Lantas di situ, tapi si Belanda itu gini juga, gila juga. Dia nggak percaya sama orang Jawa. Ngejadiin budak? Enggak. Oh enggak? Jadi kenapa? Sama orang Jawa, satu, karena Jawa tuh suka memberontak. Karena dia diserang, jadi dia paranoid sama orang Jawa. Lantas juga, kalau orang Eropa dia nikah dengan orang Jawa, maka orang Eropanya itu nggak diperlakukan ini, harus dicurigai sama si VOC. Curiga, pasti memberontak. Padahal banyak tuh terjadi perkawinan silang juga di masa itu kan Pak? Banyak ya, makanya justru perkawinan silang itu seperti Peter Elberfeld. Dia kan sama orang Jawa juga kan, ininya ada keturunan juga, dia jadi pemberontak. Saya nggak tahu pemberontak karena mitos, apa memang karena perilakunya begitu. Yang makam yang kepalanya dipancung terus tengkoraknya ditusuk di tembok yang di Museum Prasasti. Iya. Oh itu. Aku kan main juga ke Museum Prasasti. Nah ini kan kita balik ke masalah yang perlakuan orang-orang tertentu di situ. Tetapi akhirnya kewalahan juga. Ternyata nggak semua orang Tionghoa beres. Nggak semua orang Arab tuh beres. Iya, benar kan? Ternyata terjadi sebuah chaos pada saat itu ketika awal sih urusan pajak dan lain-lain. Akhirnya terjadi pemberontakan Tionghoa di Batavia dan sekitarnya London ya. Itu belum geger, itu yang geger Pacinan atau bukan?
sebenarnya orang nyangkanya itu orang nyebutnya geger Pacina, tapi saya nggak tahu persis. Tapi ya udahlah, bagi saya itu adalah terjadi pemberontakan Cina. Tapi orang Belanda nyebutnya pembunuhan orang Cina. Iya, karena kan dia gubernur Belanda pada saat itu saking paranoidnya, dia dapat berita yang memberitahukan bahwa kaum Cina akan memberontak, tapi dia nggak tahu kaum Cina yang mana, sehingga yang di dalam tembok yang dia bunuh kan? Iya, semua bergerak karena pergerakan itu kan juga nggak dari dalam tembok, dari luar tembok sudah bergerak juga, sudah terjadi huru-hara. Ya. Sampai ke dalam tembok. Akhirnya setelah 1740 mereka berpikir ulangnya karena paranoid itu, aduh, serem juga ya. Udah kita sisihkan orang-orang ini ke lokasi tertentu. Jadi yang Cina-Cina bangsawan yang di dalam tembok disuruh keluar, diusir. Ya nggak diusir banget, tapi dikasih relokasi. Oh, iya, ininya tetap ya bahasa kasarnya direlokasi, bahasa halusnya direlokasi. Sebenarnya lu tuh gua usir nih ya, lu tuh bikin gua tidak tentram di dalam tembok ini. Lu pergi dah tuh. Makanya di daerah Kali Besar dan lain-lain itu kan dulu kan bangunannya bergaya China ya. Iya. Tapi udah nggak jadi gaya China lagi, udah mulai yang kesana kolonial juga kan, Pak. Yang di video Bapak yang waktu itu saya tonton, yang ketika Bapak di jalan mana tuh yang ini, nah lokasi Geger Pacinan itu kan sebenarnya kan berarti kan rumah-rumahnya ada di situ kan? Iya. Jadi Geger istilahnya entah apa, pokoknya tuh terjadi huru-hara itu biasanya mereka. Nah, aku berpikir waktu kejadian huru-hara itu di daerah Kali Besar Barat loh, Pak. Semua kanal. Oh, semua kanal. Semua kanal. Jadi yang di video saya itu kan cuma contoh aja di situ. Ternyata semua kanal dicemplungin semua. Itu daerah-daerah. Jadi benar-benar ketemu gorok masuk aja gitu. Tembak, bacok, udah selesai. Dan ini juga bukan berarti orang Cina juga jadi korban, tapi orang POC juga ada yang jadi korban. Ini kan dua belah pihak, cuma kita perang lah intinya. Ya kan. Ini kan kita perang opini juga nggak tahu saya warnya nggak tahu. Iya. Jadi akhirnya karena mereka takut, akhirnya dipindahkanlah, direlokasi ke di luar tembok. Iya. Tapi belum jadi atau sudah disebut jadi Omen Laden. Omen Laden disebut. Karena sudah di luar tembok. Iya, di luar tembok. Tapi belum. Tapi kan ada juga Belanda yang di luar tembok, Pak. Iya. Yang kayak museum arsip itu kan rumah. Iya, mereka itu kan di luar tembok itu kan sebuah perkampungan yang menjadi idaman para orang kaya. Oke. Jadi bikin rumah besar-besar. Ya, karena di dalam tembok kecil nggak bisa kan? Iya, karena kalau dalam tembok kan dia terbatas dengan aturan kota. Semua bangunan harus GSB 0. GSB 0 itu artinya tuh pinggir got langsung tembok. Kalau GSB bukan 0, mundur jalanan dari jalan beberapa meter gitu. Itu di kota tua wajib pakai GSB 0. Tapi kalau di luar di Omen Laden itu pakai makanya rumahnya besar-besar. Mundur-mundur. Nah, itu gaya-gaya Indis. Mulai kayak museum arsip itu kan adalah rumah tuan tanah Belanda. Dia kan mundur dari jalan. Kalau di dalam kota dia harus mepet jalanan sama berarti kalau dia di dalam tembok dia harus mepet Kali Ciliwung banget ya. Iya. Atau pas pinggir jalan. Sekarang kan dia kan jauh banget dari jalan. Jauh itu berapa? Sekitar 50 meter. Ciri khas rumah orang kaya, bangsawan banget kan. Dan dia dapat angin, dapat macam-macam. Oh, gitu. Nah, jadi Batavia itu ketika ini kan setelah penduduk dikeluarkan, tinggal sisa-sisa Belanda doang atau Eropa? Enggak, penduduk bukan berarti dikeluarkan, disiapkan. Kita nggak tahu apakah orang seluruh Tionghoa di eviction atau istilah diusir ya. Kita nggak tahu persis semuanya apa enggak. Mungkin di dalam kotanya barangkali ada juga orang-orang yang Chinese selected ya, supaya dia tetap hidup gimana. Iya, betul. Karena kalau dicerita di novel Rasina, saya baca si petugas-petugas
kayak polisi lah waktu itu kan mereka tetap mendatangi yang rumah candu itu karena menyelidiki kasus itu ya, tapi si Cina-Cina yang di situ kan menyebut ya Pak, tapi kan Bapak Tuan juga harus ingat bahwa pendahulu Tuan lah yang mengusir kami keluar dari tembok Batavia. Berarti kan memang ada yang dari luar dan ketika dulu leluhur kami membangun Batavia, karena kan ketika Batavia didirikan Belanda VOC kan nggak punya duit. Cina lah yang menggerakkan ekonomi. Jadi tahun-tahun segitu setelah 1740 atau mulai abad 18 itu mulai dalam kota, dalam tembok itu jadi Eropa banget. Dan saya yakin sih masih ada orang-orang China dan orang Arab ada, cuma dominasinya Eropa banget. Dulu kan hampir Chinese Town semua di situ. Iya. Nah, setelah orang-orang ini keluar ya, yang Arabnya dikeluarkan, Cinanya dikeluarkan, atau mungkin sebagian masih ada di dalam tembok, si kota ini masih tetap produktif atau kemudian akhirnya hilang aja, Pak? Kota itu masih produktif. Oke. Masih. Itu baru setelah VOC bangkrut, itu udah mulai nggak produktif. Akhirnya bisa dengan mudah dikuasai oleh Perancis. Karena di Eropa, Belandanya kan kalah sama Perancis. Makanya karena kekalahan itu, semua negara jajan Belanda di seluruh dunia jatuh ke tangan Perancis. Diambil alih Perancis. Iya. Maka datanglah si Bapak Daendels itu. Bapak Daendels ini sebenarnya Belanda, cuma dia di bawah kekuasaan Napoleon Bonaparte. Dan di situ mulai terjadi bagaimana mempranciskan Batavia. Jadi dari VOC yang mau membuat itu menjadi seperti di Belanda, ketika Prancis menang, menguasai semua, Daendels masuk mau membuat seperti Prancis. Jadi dia tidak suka nih si kota Batavia ini. Suka, tapi hari itu setiap pemenang itu kan dia harus meninggalkan jejak kemenangan. Ya. Nah, Prancis makanya yang namanya Amsterdam Port, pintu gerbang Batavia, yang bergaya berapa tingkat dipotong supaya mirip seperti di triumphnya Prancis. Ya, yang di tayangan Bapak yang aku ngomong dihancurkan kan, itu Port Amsterdam kan, yang ada patung kanan kiri itu. Oh, tadinya tuh tinggi itu. Tinggi, itu dipotong supaya mirip kan. Arc de Triomphe itu. Jadi yang, kan, jadi begitu dipotong udah mirip banget. Gila ya, ternyata sesama imperialisme tuh ternyata gengsi-gengsian juga ya. Semuanya sama, bukan berarti imperialis. Kemenangan siapapun, rejim di Indonesia, rejim di luar negeri juga sama. Menghancurkan rejim yang sebelumnya. Tapi di kita tuh banyak banget Pak yang hancur. Sedih sih sebenarnya, tapi ya udah. Nah, udahlah, nanti panjang nih nangis-nangis aku. Nah, jadi nih setelah Daendels datang dengan kehebohannya, dengan yang kata orang kejam, dengan tanam paksa, terus mau bangun jalan dari Anyer sampai Panarukan itu. Tanam paksa setelah Daendels. Oh, bukan Daendels ya? Bukan. Oh, Daendels itu kekejamannya hanya membuat jalan Anyer sampai Panarukan ya, itu. Anyer Panarukan, lantas juga Posweg. Ya, merubah setir kiri jadi modal setir kanan jadi setir kiri. Sekarang kita di apa nih? Kita di mana? Kanan. Kanan. Ya? Dia ada di kiri. Kita itu ke kanan tuh adalah peninggalan Perancis. Dulu Mbak Adi waktu era si Belanda kiri. Daendels mengubah menjadi kanan. Kanan. Oh, sehingga sampai sekarang. Nah, baru tahu ya. Jadi itulah peninggalan Daendels yang terbaik ya.
Dia memindahkan setir kiri menjadi padahal kalau nggak kan kita sama kayak Amerika, setir kiri duduk di belakang kanan. Tapi kalau mau balikin lagi boleh, tapi butuh waktu untuk... Udahlah Pak, ribet jalannya. Nanti orang bingung lagi, udah sebelah kanan aja. Oh gitu. Jadi Dendels mengubah menjadi dari kiri ke kanan. Sama kayak Inggris, kan Inggris di kanan kan? Saya juga nggak tahu apakah juga alfabetis dari plat nomor polisnya itu juga... Saya yakin juga dari zaman Dendels itu terjadi huruf B, huruf apa, huruf A. Nanti kita kulik ya. Di Perancis itu modelnya apa? Harusnya sama kayaknya. Tapi sekarang platnya jadi warna putih kalau sekarang. Ya, karena kan ada alasan kenapa harus jadi putih. Iya. Ya kan? Nah, jadi Dendels datang, dia melihat kota Batavia itu sudah tidak layak huni kan, kalau diceritakan. Jadi dia bercita-cita memindahkan kota itu keluar. Iya, bukan cita-cita. Dia eksekusi. Dieksekusi. Dengan menghancurkan tembok itu kan yang Bapak cerita. Ya, jadi eksekusi dia tuh tidak menghancurkan seluruh kota, enggak. Tetapi tembok semua dibongkar. Kecuali tembok yang di belakangnya ada gudang. Oke. Seperti Museum Bahari, nggak dibongkar tuh temboknya. Terusnya juga ada di Gudang VOC. Timur, ya itu nggak dibongkar. Galangan VOC itu kan gudang kan? Nggak, sebelahnya satunya lagi, seberangnya di mana Kerapo atau gimana itu ya, itu nggak dibongkar. Yang di Jalan Tongkal juga? Iya, terusnya kastil disisakan ujung-ujungnya aja, bastionnya. Karena masih ada nggak sih Pak ujung kastil itu? Udah nggak ada, tapi kalau digali lagi ada. Saya kan kemarin juga nemukan beberapa ujungnya. Tapi kan udah digali sekarang, nanti kejar-kejaran sama air laut. Enggak, udah under earth sih. Jadi kita nggak bisa taikin lagi ke atas. Sayang ya Pak. Nah, oke. Jadi seluruh tembok itu dia hancurkan. Materialnya untuk apa? Ngebangun kota. Di mana? Di lapangan Banteng dan Monas. Namanya Weltevreden. Kota baru. Kota baru. Bangun rumah, maksudnya bangun rumah. Bangun infrastruktur. Oh, bangun infrastruktur dengan menggunakan material dari tembok Batavia yang dihancurkan oleh dia dibawa ke situ. Infrastrukturnya berupa apa, Pak? Rumah, beberapa gedung seperti gedung yang sekarang jadi gedung Kementerian Keuangan Maharamis itu sebagian besar bata-batanya ngambil dari sana. Lantas juga di situ kan ada tempat-tempat buat latihan militer, militer semuanya barangnya dari situ. Dan saya sendiri pernah penggalian arkeologi di daerah seberangnya Hotel Borobudur ya. Sekarang jadi saya nggak tahu jadi apa sih itu sekarang. Yang lapangan tempat pameran bunga itu? Bukan lapangan bunga, itu Hotel Borobudur. Sampingnya ini Gunung Sahari. Keuangan sebelahnya itu, yang Senen di situ. Oh, yang ke arah Pasar Senen. Iya, itu saya temukan hampir 12 meriam dengan ukuran terbesar di bawah tanah. Jadi meriam-meriam itu adalah meriam nggak dipakai dari kota Batavia. Jadi buat urugan. Astaga. Terus sekarang meriamnya ditaruh di mana, Pak? Udah ada di Kota Tua, ada di Taman Mini, dibagi-bagilah buat museum. Nih, ketika dia membangun Weltevreden itu abad 20 ya? Abad 19. Oh, 19. Tahun 1809. Oke. Itu dia membangun kota modern juga ya, Pak? Kita nggak tahu. Pokoknya dia nyebutnya kota lebih sehat. Oh. Dia nggak pernah nyebut modern, lebih sehat. Oke. Tetapi akhirnya dapat julukan kota yang Weltevreden itu adalah Queen of the East. Karena saking bagusnya. Saking bagusnya. Dan adem gitu, ada beberapa udah tertata dengan pohon. Kalau di Kota Tua yang sekarang jadi Kota Tua kan dia kan GSB-nya 0. Mau nanam pohon di mana? Kalau ketika di Weltevreden lapangan Banteng itu udah ada bisa ada pohon dan lain-lain. Udah pokoknya cantik. Dia punya ruang terbuka seperti lapangan Banteng dan Monas. Oh, pokoknya keren.
Gitu ya. Waduh, keren lah. Jadi, tapi saya nggak bangga sama kota Batavia. Saya bangganya dengan kota Walter Preden. Karena yang modern itu dengan tertata rapi atau dengan infrastruktur yang lebih bagus, dan itulah yang disebut dengan istilah zaman tempo dulu. Oh, itu di situ. Iya. Kalau yang namanya Batavia bukan tempo dulu. Tapi kalau kehidupan di Walter Preden itu kita sebut sekarang adalah kehidupan tempo dulu. Dan di era itu modern untuk masa itu ya, Pak? Masa itu udah modern. Sudah ada segala macam infrastruktur kendaraan. Sudah ada mobil tuh? Iya, sudah ada mobil. Ya. Kan sudah diganti setir kanan setir kiri. Oh iya. Jadi sudah di situ. Terus, ya secara pokoknya sudah bagus lah ya. Nah, dari Walter Preden itu selesai kan Daendels? Ya, dia kan cuma 5 tahun. Iya. Di 5 tahun itu karena diganti sama Inggris. Oh, habis itu? Inggris 5 tahun juga. Balik lagi ke Belanda? Balik lagi ke Belanda. Itu sudah... Jepang ya? Habis dari Inggris? Nggak, Belanda itu kan masuk namanya era Hindia Belanda. Hindia Belanda itu melanjutkan adalah pembangunan yang dilakukan oleh Daendels dan Inggris. Udah, apa yang ada itu rapihkan. Itu tahun berapa, Pak? Itu sekitar tahun 1820-an lah. Belum masuk Jepang ya itu ya? Belum. Ya Allah, masih lama aja kita menuju ke Jepang. Gila. Ini sih nggak kelar nih. Yang mesti bikin episode 1 lagi. 1820 atau 1830 terus sampai itu tuh kota Walter Preden tuh betapa indahnya. Itu dan masih Hindia Belanda sebutannya? Masih Hindia Belanda. Dan disitulah pariwisata berkembang. Di kota Jakarta itu juga sebutnya Batavia. Tapi Batavia baru, sana Old Batavia, di sini Batavia, New Batavia. Di Walter Preden-nya. Jadi orang-orang kalau jalan tuh udah dikasih paket tur. Mau kemana? Ke Old Batavia. Suruh ke kota tua sekarang. Naik Delman atau naik tram. Gila ya. Dan dulu banyak yang datang ke ini, termasuk Charlie Chaplin. Oh, pada abad itu? Iya. Itu berarti tahun 18-an atau 1900-an? Kalau itu udah 1900-an dah. Bahkan tapi 1900 sebelum Jepang ya, berarti? Sebelum Jepang, pokoknya sebelum Jepang dah. Jadi si Charlie Chaplin itu? Sebelum Perang Dunia pertama. Jadi Charlie Chaplin datang ke New Batavia itu? Bahkan dia jalan-jalan ke kota tua. Ke Old Batavianya. Bapak tahu dari itu kan ada rekaman-rekaman video dari... sudah ada ya masa itu rekaman ya. video ya? Tapi gambarnya juga nggak bersuara ya. Jadi benar-benar dia datang? Datang. Segitu cantiknya ya? Segitu cantiknya. Itu jadi sebuah tujuan angan-angan orang-orang besar. Naik pesawat atau naik kapal, Pak, pada masa itu? Kapal ya? Kebetulan kapal. Kapal laut ya, berarti? Berapa lama itu perjalanannya? Waduh. Iya. Nah, ada satu lagi bintang film cowboy. Mungkin nggak ada yang kenal ya. Siapa, Pak? John Wayne. Oh, tahu aku. Nggak tahu kamu. Tahu aku itu. Tahu itu bintang cowboy pada masanya itu. Iya. Bapak ibuku yang nonton itu. Itu juga nginep di Batavia. Di Hotel Desin yang sekarang dibongkar ya. Indes itu kalau orang. Oh, itu? Iya. Di masa 1900-an iya. Sebelum Perang Dunia itu? Banyak dah orang-orang bintang. Ya, yang katanya juga mata-mata internasional itu kan juga ada di situ kan? Matahari itu. Aduh. Jadi kota ini bercerita banyak sekali. Kotanya bercerita banyak, Pak. Saya juga udah pengen bercerita, tapi waktunya udah nggak cukup nih. Jadi selesai nih. Selesai nih kita nih. Ya udah, yang penting kita bisa bercerita kota ini, kita ambil kesimpulan kota ini bercerita banyak, kota Jakarta. Oke. Terakhir nih Pak ya, sebelum saya tutup. Karena ini sudah durasi. Mungkin Pak Chan bisa memberikan konklusi akhir. Apa yang harus dijaga oleh generasi sekarang untuk Jakarta? Ya, saya pertama untuk mengucapkan selamat ulang tahun untuk kota Jakarta yang ke-497. Jadi bukan berarti Jakarta tua, terusnya
penampilan kotanya ditua-tuain. Saya juga nggak setuju. Iya. Jadi dia bergeraklah perkembangan itu seiring dengan zamannya. Tetapi dipilih bagian-bagian mana yang harus dipreserve dari sejarah kota Jakarta. Itu harus ada pemilihan itu, dan tentunya itu serangan pada para ahlinya yang bisa menentukan. Dan kemudian untuk masyarakat, ya ini partisipasinya, karena pelestarian sejarah bangunan tua itu bukan semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga warga. Betul. Dan Jenggun juga ini saya berterima kasih sudah menunjukkan partisipasinya untuk melestarikan semua, walaupun masih dalam bentuk cerita-cerita. Iya. Tapi ini adalah mengembangkan sebuah romantisme yang barangkali bisa merasuki generasi sekarang untuk, gila, ternyata ceritanya panjang banget. Memang panjang. Terusnya dia jadi nostalgia, dia juga akhirnya bertanya pada bapaknya, kakaknya, "Bapak, dulu begini ya?" "Iya." Waduh, akhirnya itu jadi sebuah kenangan bersama, kolektif. Betul. Kenangan kolektif inilah yang tentunya harus kita jaga kenangan ini. Baik, terima kasih. Sama-sama. Nah, teman-teman Jenggun, demikianlah obrolan saya hari ini dengan Pak Chan. Semoga apa yang kami obrolkan hari ini membuka perspektif baru, sehingga teman-teman Jenggun di luar sana bisa mengambil manfaat dan bisa mengambil pelajaran baru. Dan dari saya, kalau suka ya mohon di-share, like, dan subscribe. Dan selamat ulang tahun untuk Jakarta. Semoga semakin jaya dan semakin memberikan kontribusi untuk Indonesia. Terima kasih.